dipersembahkan oleh Senang sekali saya Nasiti Lestari dapat menjumpai Anda hari ini. Pemirsa, kiprah kaum perempuan Indonesia di berbagai bidang sangat luar biasa. Bahkan di bidang politik, kaum perempuan adalah aset besar milik bangsa yang harus terus didorong maju, bukan hanya secara kuantitas, namun juga kualitas. Bagaimana kiprah kaum perempuan di parlemen saat ini? Kita akan membahasnya dalam 30 Minutes with MPR RI. Ya, sekarang saya sudah bersama Ibu Lestari Murdiat, Wakil Ketua MPR RI periode 2019-2024. Halo Ibu, apa kabar? Baik, apa kabar? Saya buka masker ya. Lestari Murdiat sebagai satu-satunya perempuan yang duduk di kursi pimpinan MPR periode ini. Bagaimana ceritanya? Apa yang bisa terjadi? Iya, jadi sebelumnya duduk sebagai Wakil Ketua MPR, dalam hal ini saya adalah berasal dari Partai Nasdem, dari fraksi Partai Nasdem, dan tentu ini adalah penugasan partai. Sebuah kehormatan bagi saya dan khususnya bagi perempuan, Partai Nasdem dalam hal ini Ketua Umum mempercayakan kepada perempuan untuk duduk di jabatan ini. Dan ini periode pertama ya Bu? Periode pertama, betul. Apa yang mendorong Ibu waktu itu untuk, sebelumnya Ibu profesional, kemudian beralih ke politik? Ya, saya sebelumnya memang bekerja di Media Group, di tempat Pak Surya Paloh sudah lebih dari 25 tahun. Saya mengikuti betul perjalanan beliau, saya memahami, dan belakangan 10 tahun terakhir saya juga banyak terjun juga di politik meskipun masih berprofesi sebagai seorang profesional. Dan akhirnya secara lebih dalam, kemudian akhirnya saya putuskan, dan juga tentu dengan dorongan dari beliau ya, untuk menekani. Biasa kita kan ada masa transisi, ini juga sudah usia-usia menjelang, saya sudah 50 tahun lebih gitu. Masih muda, tapi kan ada satu proses. Anak-anak muda sekarang juga sudah banyak gitu, dan saya mungkin juga sudah mengalami satu situasi di mana pada akhirnya ada satu titik di mana saya melihat bahwa partai ini memiliki sebuah cita-cita dan perjuangan, dan saya merasa menjadi bagian dari pergerakan ini, bagian dari cita-cita ini, dan disitulah saya putuskan untuk kemudian banting setir. Berarti secara tidak langsung memang Pak Surya yang pertama kali mengenalkan politik kepada Bu Reri. Betul. Dari awal saya udah 92 bersama beliau, jadi sudah waktu yang panjang. Sekarang kalau kita lihat memang diatur di Undang-Undang Keterwakilan Perempuan harus 30% di legislatif di DPR. Tapi kesannya ini sampai sekarang masih sebatas retorika. Sebab kalau kita lihat data pemilu saja masih di angka 21%. Menurut Bu Lestari atau Bu Reri, apa hambatan terbesarnya? Nah, inilah tantangan kita. Jadi memang betul Undang-Undang 22 tahun 2007 sudah mempersyaratkan adanya keterwakilan perempuan di dalam pencalonan. Jadi 30% itu adalah bagian dari prasyarat untuk partai politik mengikuti kontestasi pemilu legislatif. Akan tetapi hasil dari pemilu legislatif sendiri tidak diikat bahwa 30% harus perempuan. Sehingga kemudian ketika si perempuan itu mencalonkan diri, ketika dia harus tanda kutip berlaga, maka berhadapan dengan para calon-calon yang lain. Nah, kita menghadapi satu situasi yang sangat disayangkan bahwa mau tidak mau akhirnya yang terjadi banyak kejadian di mana 30% itu hanya sekedar pemenuhan syarat administrasi saja. Jadi Anda setuju bahwa itu sebenarnya retorika sampai sekarang? Betul. Karena tidak sepenuhnya bisa terpenuhi. Tetapi pertanyaannya sekarang, kenapa bisa begitu? Kita juga harus jujur mengakui sebagai perempuan, sulit sekali untuk mendapatkan calon-calon perempuan yang memang betul-betul memiliki kualitas dan kapasitas dan memang sudah siap untuk kemudian masuk ke dunia politik. 30% itu bukan angka yang kecil loh. Bukan. Dan harus disadari bahwa sebagian besar perempuan, kita masih menghadapi satu situasi, kita sama-sama perempuan ya, ada tembok kaca, ada rumah kaca yang harus kita hantam. Dan kadang-kadang kita sendiri yang kemudian menghadapi kendala dan kemudian mundur, tidak mau atau mengalami ketakutan karena tekanan-tekanan untuk kemudian mendobrak. Apakah itu yang terjadi di Nasdem? 30% kemarin juga susah payah untuk Kebetulan tidak. Kuota itu? Kebetulan tidak. Karena di Nasdem sejak awal ketika mencari 30% perempuan, itu harus mencari perempuan memang yang siap. Kalau ditanya mencari kandidatnya susah. Talent scoutingnya itu setengah mati.
Tapi menaruh 30% perempuannya tidak asal menaruh. Oh, karena nggak ada perempuan ya udah adik kamu aja perempuan saya pasang. Tidak begitu. Tidak begitu. Karena sulit loh mencari 30%. Saya sendiri kebetulan pada waktu yang lalu saya penanggung jawab wilayah Jawa Tengah ya selaku koordinator wilayah. Menghadapi banyak situasi terutama di level kabupaten kota memiliki kandidat-kandidat yang punya potensi dan sebetulnya juga memiliki konstituen dan saya yakin kalau dia maju pasti terpilih. Akan tetapi di saat-saat terakhir harus mundur. Bisa jadi suaminya mendukung, tetapi keluarga besarnya tidak mendukung. Ayah ibunya tidak mendukung, mertuanya tidak mendukung. Dan itu banyak bukan 1-2. Nah disinilah ini tantangan kita bagaimana kemudian kita merubah pemikiran itu dan harus diingat memiliki keterwakilan 30% duduk di parlemen itu bukan cuma hanya membicarakan masalah-masalah yang berhubungan dengan perempuan loh. Tapi kita perlu membawa perspektif perempuan di dalam semua persoalan dan seperti di dalam contohnya, Ibu? Contohnya begini, ketika kita berbicara misalnya, kita tidak bicara kalau undang-undang atau hal-hal yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat langsung dalam kehidupan perempuan pasti. Tetapi sekarang kita bicara dalam katakanlah kita berhadapan dengan satu kondisi, bagaimana kemudian masalah nggak usah jauh-jauh COVID, satu COVID, bagaimana kemudian peraturan yang dikeluarkan dan kemudian langkah-langkah yang diambil, ada perspektif perempuan di situ. Bagaimana kemudian kita melihat, katakanlah yang sederhana aja, mengatur jam kerja karena ada work from home, kemudian diharuskan kita juga tetap aktif. Lalu bagaimana kemudian perempuan bisa memberikan perspektif bahwa ketika kita bicara soal work from home, kita bicara soal pembatasan skala besar, kita bicara masalah pembatasan mobilitas kita. Bagaimana kemudian ini berpengaruh terhadap kesehatan mental? Nah, ketika kesehatan mental, bagaimana kemudian ini nanti berpengaruh terhadap keluarga itu sendiri? Nah, kalau di situ ada perspektif perempuan yang bisa kemudian melihat secara luas dan dia berhadapan kan mau nggak mau memang di dalam sistem budaya kita perempuan masih menjadi lebih banyak berhubungan atau bersinggungan dengan masalah-masalah domestik. Nah, pemahaman dia untuk melihat masalah-masalah domestik ini kan lebih komprehensif. Nah, itu perlu disuarakan. Itu perlu digunakan perspektif tersebut. Itulah tujuan undang-undang itu, mengatur 30 kuota perempuan harusnya di kursi legislatif juga. Bukan hanya bicara masalah perempuan ya, tapi memberikan berbagai macam perspektif dari sudut pandang perempuan. Anda sebagai koordinator penyerap aspirasi masyarakat dan juga daerah, sejauh ini seperti apa yang sudah diserap? Tapi jawabannya ditunda dulu, Ibu. Kita lanjutkan dialog dengan Bu Reri usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh